Selamat bertemu kembali dengan saya Mardi MPD dari LPK Mars Klaten. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang penggunaan perangkat gambar, yaitu kita mulai dari menggunakan fasilitas line atau garis. Untuk membuat garis pada AutoCAD, kita bisa menggunakan icon line atau bisa menulis secara langsung dengan shortcut-nya yaitu L, kemudian kita tekan spasi. Baiklah, kita mulai dengan menggunakan icon yang ada pada ribbon, kita klik ya. Kemudian kita bisa menulis melalui koordinat sudut tertentu atau bisa melalui mengklik di sembarang tempat yang kita kehendaki. Ya, misalnya kita pertama ini ada tulisan specify first point, jadi tentukan titik awal. Kita tentukan misalnya dengan mengklik di sembarang tempat di sini. Ya, kemudian kita arahkan ke tempat tersebut, kemudian kita klik ya. Nah, ini garis-garis yang bisa kita buat. Ya, demikian. Jadi kita klik di titik tertentu, kemudian kita klik di titik berikutnya yang kita kendaki, dan kita klik lagi di titik berikutnya yang kita kendaki, dan kalau sudah kita tekan spasi untuk mengakhiri. Ya, seperti ini. Kemudian kita kembalikan perintah ke normal, yaitu kita tekan tombol ESC atau escape. Ya, demikian membuat garis secara bebas tanpa menggunakan ukuran. Sekarang kita menggunakan garis secara bebas ini tetapi secara terukur. Misalnya kita akan membuat garis mulai dari koordinat X-nya 50, Y-nya 100 gitu. Kita mulai saja dengan melalui perintah di command line atau baris perintah. Kita langsung menyentuh huruf L ya. Di sini line, langsung kita spasi saja. Ya, kita tulis awal titiknya, jadi specify first point, ditentukan titik awal. Kita tadi pakai koordinat yaitu 50 untuk sumbu X-nya, kemudian 100 untuk sumbu Y-nya. Jika di koordinat 50,100, kemudian kita spasi. Ya, disinilah titik awal kita menulis ini pada koordinat sumbu X-nya 50, sumbu Y-nya 100. Kemudian kita tentukan kita bisa memakai ketondongan baris ini memakai sudut. Misalnya kita akan membuat garis dengan sudut 30, maka kita tulis tanda sudut yang berada di keyboard, yaitu di sebelah kanan huruf M ya. Ini kemudian kita tulis 30 ya. 30, kemudian kita spasi. Kemudian panjang barisnya kita buat misalnya 100 ya. Ya, sehingga jadinya demikian. Jadi ini adalah garis dengan sudut 30 sepanjang 100. Kemudian kita buat titik berikutnya misalnya pada sudut 0 ya, pada sudut 0 ya. Kemudian kita spasi, kemudian panjangnya misalnya 200 ya, 200 ya, sehingga hasilnya demikian. Kemudian kita buat sudut 90, misalnya 90, kita spasi ya, sepanjang mungkin 100 misalnya ya, kita tulis 100, kemudian kita spasi ya. Demikian, ini adalah
Yang terakhir ini adalah sudut 90, jadi ke atas lurus, kemudian sepanjang 100. Mungkin kita buat sudut misalnya min 45. Jadi kita buat sudut min ya. Kita buat sudut min 45. Min 45. Kita enter. Kemudian misalnya sudutnya panjang barisnya misalnya sepanjang 150. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat sudut misalnya 70, sudut 70. Ya, kita buat sudut 70 misalnya sepanjang 60. Ya, demikian. Kemudian kita buat sudut 0 misalnya 0 lagi. Ya, sepanjang misalnya 300. Ya. Untuk mengakhiri perintah kita tekan spasi ya, dan kita kembalikan perintah normal, kita tekan escape. Ya. Ya, demikian ini cara membuat sudut bebas yang tadi melalui titik tertentu tanpa terukur. Kemudian yang bawah ini mulainya kita mulai dengan koordinat yang terukur, kemudian panjang dan sudut garis ini juga terukur. Kemudian kita lanjutkan pada pembuatan garis ini ada yang namanya perintah orto. Jadi orto kita tulis saja orto ya, seperti ini ya. Dan kita tekan spasi. Nah, di sini ortonya adalah up. Kalau orto up berarti kita bisa membuat garis seperti tadi, bebas ya, bisa bergerak dengan sudut-sudut tertentu. Tetapi kalau orto ini kita on kan, kita tulis on, kemudian kita tekan spasi, maka yang bisa kita buat nanti adalah garis yang betul-betul lurus saja. Ya, garis yang betul-betul lurus, baik secara vertikal maupun horizontal. Misalnya kita akan membuat garis di sini. Kita ketik L untuk membuat garis ya. Kita ketik L, kita spasi. Kita klik saja di sini misalnya. Ya, kita klik di sini, maka ini tidak bisa kita gerakkan ke sudut-sudut tertentu. Jadi bisanya hanya vertikal atau horizontal. Jadi ya, misalnya kita buat vertikal sepanjang 100 misalnya. Nah, kemudian kita bisa ke kanan misalnya 100. Ya. Kemudian ke bawah 100. Kemudian ke kiri 100. Ya, demikian sehingga menjadi segi 4. Ya, kita akhiri dengan spasi. Ya, ini. Kita juga bisa memulainya bisa seperti tadi, jadi melalui titik koordinat ya. Misalnya kita akan membuat garis dengan orto ini mungkin diawali dengan sudut X-nya 500, Y-nya 500, jadi pada koordinat 500,500. Kita coba saja, kita ketik L atau lain, kita spasi, kemudian kita tulis koordinatnya 500,500. Ya, sehingga mulainya di sini. Ya, mulainya di sini. Ya, kemudian kita buat garis misalnya ke kanannya sebesar 50 ya, kemudian ke bawahnya 50, kemudian ke kirinya 50, ke atas 50. Ya, kita akhiri dengan spasi. Ya, kita kembali. Ya, demikian. Demikianlah cara menggunakan line atau garis pada AutoCAD